Harap sama Allah Ta'ala supaya malaikat pencatat kita raqib atid itu pakai ilmu usul fikih, sehingga kita ini orang hebat. Itu nak malaikat itu pakai usul fikih, nak sampean turu barisak turu sampai jam 5 niku mboten ditulis hada tarokat ta'allum wa tarokat tahajud wa tarokal witro, ini ninggal belajar, ninggal tahajud, ninggal witir, tapi ditulis ngeten hada tarokal ma'asiyah kullaha. Jadi kok ditulisnya itu hada tarokal ma'asiyah kullaha, dugem yora, demenan yora, nyopet yora, ngerasani yora, umpamanya turu. Nah, sehingga naumul alim ibadah ya di sini, tidurnya orang alim itu ibadah. Karena nak melek itu tarung tenan. Sampean kangkang misalnya melek nyekel HP, mungkin bawaannya ingin melihat gambar yang enggak benar, ingin melihat hal yang enggak benar. Tenak turu kan ya sudah selesai, enggak perlu bertarung. Misalnya sampean wong kota, onok dangdutan, kepengen delok, tapi nak sampean turu, tangi turu wis bar. Nah makanya kita berharap malaikat itu cara berpikir buatan hada tarokat tahajjuda, tapi hada tarokal ma'asiyah. Nah di sini pentingnya ngaji usul fikih. Usul fikih itu ilmu yang nekuni itu. Sehingga dalam ilmu usul fikih di kitab Lubul Usul, saya tadi juga menghadiahi Gus Sobih kitab Al-Mustasfa karangannya Imam Ghazali fi usulil fikih. Itu ada teori yang mengatakan mubah itu udah ada, wajib ada, yang melakukan diganjar, yang meninggalkan dosa, haram ada, tapi mubah itu udah ada. Alasannya misalnya mubah itu ya tidur, makan, jagongan, kados kula ngeten iki jagongan itu mubah. Alasannya kalau masih ingat betul di kitab Lubul Usul itu karangannya Zakaria Al-Ansori, Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Sampai kangkang latihan apalan. Maksudnya sampean ben apalan kados kula. Maksudnya ben ngerti lah, nak sampean gak salah ngundang orang gitu. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa minat wa bisukut tarkul qadab. Tidak ada sesuatu yang mubah dilakukan kecuali saat itu meninggalkan sekian keharaman. Mulane sak roh kula niku Mbah Mun niku nak jagongan mbek bapak niku sewengi-sewengi. Kiai-kiai Lirboyo, Kiai Peloso kabeh senengane jagongan. Ngojlok santri guyon sewengi-sewengi. Karena ketika kita guyon mbek kanca kiai, itu artinya agak guyon mbek perempuan nakal, tidak guyon di tempat maksiat. Kuwi setan pusing. Buatan pusing piye? Mestinya setan tuh inginnya semua orang asik dengan maksiat. Ternyata ini asik dengan sesuatu yang boleh. Jadi kue sewengi rokokan, misalnya kangkang sewengi rokokan cerita, cocokan melarat gitu. Biasanya kangkang itu cek cocokan melarat. Cocokan radhi duit ku karek 10.000, aku malah karek 5.000, soalnya cocokan gitu. Nggak ilmu gak ngoten. Kue sapal alfiyah, apa 500, aku 300. Jadi buatan. Tapi ini nanti kalau malaikat pakai usul fikih itu ngitungnya itu ihtimam bi amrin muhimin. Ini orang mikir sesuatu yang penting, dan orang ini tarokal ma'asiyah, orang ini meninggalkan apa maksiat. Sehingga kalau piyambak pribadi niku nggih sering delok sinetron sing ra jelas-jelas, tapi ku dadekno setan ku setruk pusing lah. Karena apa? Ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang alim itu digoda setan begini. Hadhil ardo khalaqaha Allah, wa hadhil jibal khalaqaha Allah. Subhanallah. Ini gunung diciptakan Allah. Ya saya baca pakai nasab saja supaya jadi maf'ul bab istighol. Hadhil jibala khalaqaha Allah, wa hadhil ardo khalaqaha Allah. Wahada sama atau hadis sama kholaku Allah, wahadil bihar kholaku Allah. Nanti setelah orang itu ikrar semua diciptakan Allah, itu setan memprovokasi faman kholaku Allah. Lalu Allah sendiri yang menciptakan siapa? Lalu asal usul Allah sendiri bagaimana? Sehingga banyak di beberapa sekolahan yang dulu sholat karena belajar filsafat terus tidak sholat, karena mereka berpikir sebelum saya menemukan hakikat Tuhan saya tidak akan sholat. Nah,
Kalau sudah begini biasanya perlawanan kiai itu nak sing seneng mangan ya terus guys go goreng. Karena setan mau godo ben bertanya saman kholakowoha, ternyata wongnya golek lombok. Lah kangkang lombok ra duwe terus rodok jupuk wae kancane sithik-sithik. Jadi dikira setan itu was-wasnya masuk, orang tanya siapa lalu yang menciptakan Allah. Allah sendiri asal usulnya gimana? Jebule wonge masak. Kok nak sing seneng rokok ya rokokan. Bariku gak mikir terus ngelem wah enak rokok. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau biasanya tak tinggal delok berita sing ra jelas-jelas. Pengen delok mak lampir, pokoknya sing ra jelas-jelas. Itu supaya was-was itu tidak masuk lagi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, saya berharap anak-anak Pacul Gowang ini, pokoknya yang mondok di keluarga Mbak Aziz ini, ilmu usul fikih itu jadi perlengkap perlawanan terhadap setan. Makanya ngendikane Nabi Ibrahim, nanti para wali itu pegangannya 3. Di antaranya yang terakhir itu waladzatun fi ghairi muharramin. Dia menikmati sesuatu asal tidak haram. Jadi misalnya kita mangan semongko sak piring kok entek. Sanggep ae iku nglakoni barang halal otomatis ninggal haram. Ketika orang lain asik nikmati delok dangdut, kowe ngentekno semangkane kancamu. Ya rodok haram, tapi kancamu nek ora rido itu salahno pangeran. Bakhil temen ngono di para oleh. Akhirnya dalile santri wis uli maridohu, sager kira-kira rido ya saleh. Mulane jare Mbah Mun niku gasap ya dosa, tapi nak pondok terlalu ketat itu didik wong medhit. Karena ya itu kan dalile santri kan uli maridohu. Mosok sandal disileh kancane dihukumi napa? Gasap. Ya kebangetan. Tapi segasap terus rata tuku sandal ya kebangetan gitu. Maksudnya niku ya gasap tapi ya duwe sandal ben satu-satu. Dadi ndekne gasap dosa, sandale digasap untuk ganjaran. Dadi kok totalan itu podo lah gitu. Kalau zaman mondok digawani gelas mbek ibu kalih napa 3. Wis gelas iki nggo nak ilang aja goleki. Jadi kowe nak nganggo kancamu misale dosa, wekmu dienggo wong liya ganjaran. Dadi kok sumbut lah. Dadi iki cara trik melawan gasap. Jadi sebetulnya masih bisa dielmoni lah. Nah, tapi kalau ilmu usul fikih ini hilang di kota itu sering kalau ditakoki, Gus kiai pegawainya kok guyon gejlok-gejlokan. Lho kiai ngempet kepengen rawayah ya perjuangan. Akhirnya mau bakas tok tapi rapati wani kan ngoten. Lho wong liya kepengen delok film ketemu delok dangdut. Ustaz juga manusia. Perlawanannya ya guyon gejlok-gejlokan. Kayak kula mek Gus Muid wis gejlok-gejlokan. Akhirnya kan lali. Ujug-ujug wis esuk, dangdutane wis bar kan. Jadi lah itu usul fikih. Jadi usul fikih itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Karena efek positif mubah adalah tarkul haram. Nah sekarang tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib, berarti fal mubah wajib. Lah nak turu iku mubah berarti turu wajib. Wah ya perkara iki. Wah ya ribet apa ndak diatur ngono ya ribet. Nak bandingane maksiat lho nggih, nak bandingane. Tapi nak diwalik turu iku haram. Pondok duwe jam wajib. Lah nak turu berarti tarkul wajib, berarti turu haram. Jadi turune kangkang ya imma wajib wa imma haram. Ke cara berpikir tadi, ngwayahi bojone blonjo kok sing lanang turu, berarti tarkul wajib. Paham ya? Wayahe dangdutan kok turu, berarti tarkul haram. Nah, saya berharap ilmu usul fikih seperti ini itu akan mengawal kita untuk menjadi Islam yang ahlul ilmi. Lalu kalau cek emot niki cerita ya, agak serius. Mbah Maimun Zubair guru kula, guru kita semua. Niku akrab mbek tiang nasionalis. Termasuk akrab mbek Bu Megawati. Ketika tak tanya, sebelum saya tanya beliau memberi penjelasan. Ya seneng Indonesia wis penting rukun. Wis kumpul wong macam-macam rapopo ya, wong rokan wis kumpul macam-macam wis rapopo. Bukan menghalalkan masalah pakaiannya ndak.
Sing penting rukun. Nak rukun itu dosane iku gak tarkul, gak safkud dima. Pokoknya nak rukun niku dosane gak sampai qatlul mukmin, tapi nak Indonesia gak rukun dosane iku qatlul mukmin. Maksudnya kalau Indonesia ndak rukun itu dosane iku saling bunuh. Nah, tapi nak rukun senajan to rapati ideal teman-teman iki wis ngono-ngono tok dosane. Jadi ternyata itu ada perhitungannya. Paham tuh yang kalau maksud itu? Terus kamu jangan melihat wiki kiai kancanan wong abangan misalnya seperti itu. Jangan seperti itu. Semua kiai itu punya ikhtiar supaya kita ini umpama dosa ya sampai dosa sing level atas lah. Misalnya asyirku billah, qatlul mukmin ini dosa-dosa level napa? Atas. Nah caranya tidak ada qatlul mukmin gimana? Ya kita harus rukun, menerima kemajmukan Indonesia, menerima kebinekaan, menerima seperti ini. Tapi beliau-beliau cara melakukan tuh santai, kayak gak ada apa-apa. Makanya kalau suwun santri-santri ketika melihat Mbah Aziz berpolitik, Mbah Mun berpolitik, banyak kiai-kiai berpolitik, itu anggap saja seni merebut kekuasaan dengan cara yang tidak safkud dima. Dulu nak ono dalang kok bojone ayu, niku ora usah ngerayu, ayo adu tarung, sing menang untuk bojo ayu. Tarung, kok sing kalah ya bojone dipek. Kerajaan juga gitu, tuwarung, sing kalah bojone dipek, kerajaane dipek. Nah sekarang itu kan enggak, untuk merebut kekuasaan itu berpolitik, meskipun ya rada bodoni sithik-sithik, kadang-kadang nih, kadang-kadang sering ngeraro lah, pokoknya. Tapi yang penting itu enggak begitu, cara merebut itu enggak seperti cerita-cerita dulu, duel terus kudu ana sing mati. Nah, intinya itu ya itu usul fikih atau kaidah fikih, ya sudahlah. Apa urtukiba akhafut dororen. Nah, kalau kepengen pondok mriki niku kaidahnya seperti itu. Berarti kaidah fikih ku apal lah. Wa idza tama'a dororone urtukiba akhafuhuma. Soale darul mafasid muqaddamun ala jalbil. Iku ngelotok. Aja kok pendak ape tes. Ribet. Ngaji kok pendak apa? Belajar pendak badhe napa? Kalau de konco kurang ajar, nak angger tes kabeh dijawabani tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki nganti guruku nyalahno kafir. Ya ribet. Sing wani nyalahno la ilaha illallah sinten? Berarti kabeh takoki. Mas surutu salat pira? La ilaha illallah. Wis nawakidul wudu pira ya la ilaha. Iki iku Gus, sekali gurune nyalahno kafir itu. Ayo ribet ya. Ya, terus guyon seperti ini dan guyon para kiai itu sebetulnya itu bacalah itu sebagai mubah sing yalzamu minhu tarkul haram, yang akibat dari itu meninggalkan haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Nanti juga sebaliknya sama, ketika di mubah itu kok efeknya tarkul wajib, fal mubah haram. Akhirnya semenjak ada kontrol itu, Syekh Zakaria Al-Ansori ketika narifi mubah, al-mubah min haitsu dzatub la yu'aqabu ala tarkih wa la yusabu ala fi'lih. Mubah dipandang dari itu sebagai mubah, itu memang enggak ada ganjaran, enggak ada hukuman, dipandang sebagai mubah. Tapi kalau mubah dipandang dari segi punya akibatnya, itu bisa wajib, bisa haram. Kalau sampean mondok ngeten iki kan ya ora mesti pinter. Tapi kan gugoro kewajiban. Kon golek ilmu ya golek, ora ketemu lah sing wajib iku golek. Kula nate didalili santri kula niku ya ribet. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Iku Gus Ba gak mlebu mergo wis gak golek ilmu, wis entuk. Sing tok janji itu sing cek golek-golek. Makanya kadang santri mlebune swarga ya dhisik ambek kiyaine ya dhisik santrine. Mergo santri jek yaltamisu fihi ilman. Sementara kiai wis yajidu ilman. Iku ora ana hadise, sing ana hadise yaltamisu fihi ilman, sing yajidu ndak. Berarti santri mbek kiai mlebune swarga dhisik ndi? Dhisik santri karena yaltamisu fihi ilman. Terus kula suwun lah, meskipun iki guyon tapi anggaplah, saya ulang lagi, anggaplah
sesuatu yang mubah atau ladzat fi ghairi muharramin itu alat untuk tarkul haram. Lah nanti kalau jenengan sudah seperti ini akan tahu kualitas dawuh Allah Ta'ala ketika ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Kan nggak mungkin termasuk ayatnya Allah kemudian tidak punya efek yang luar biasa, karena ini tidur yang akibatnya tarokal ma'asiyakullah, ini tidur yang bisa meninggalkan semua apa maksiat. Terus artinya terus sama, misalnya kulu wasrobu, wong mangane kok ngenteni dikongkon, angger wong ora kepengin mangan. Lho mangane wong mukmin iku taladzud bil mubah. Akhirnya gara-gara mangan syukur ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara mangan iso rukuk, iso sujud. Berarti hadzal aklu yutaqawwa bihi ala taat. Ini makanan untuk supaya orang kuat taat. Sehingga kualitas kulu wasrobu bukan lagi al aklu mubah ndak, tapi al aklu alatun lit taat. Paham nggih? Terus kula suwun niki wonten para masayikh ilmu usul fikih itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga nanti kita masuk naumul alim napa ibadah. Tidurnya orang alim itu ibadah karena an-naumu bi makna tarkil ma'asi, karena di sini naum dengan makna meninggalkan apa maksiat. Nggih ngoten mawon niki udan nggih rahmat, ngaji nggih rahmat, istirahat nggih rahmat. Guys, mugi-mugi barokah manfaat ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sampun dungane. Boten nggih, monggo sareng-sareng donga. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Antu sholli wa tusallim ala habibika Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma arhammata habibika Muhammad wa ma'asumata habibika Muhammad Allahumma tajalla sarmati habib Muhammad Allahumma salim minal afat wal adab waj'alna ya Allah salimin ghanimin mu'afin min kulli bala'id dunya wal akhirah nas'aluka ya wa al-afa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah Allahumma ya ilahana ya Allah ij'alna mimma yuhi sunnatakal gharra wa mimman yuhi syari'atakal gharra Allahumma ya Allah aqimna alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha ya Allah a'inna ala khidmati hadhi syari'atal gharra al-hanafiyati samhah lailuha kana hariha ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma barik hadzal ma'had wa barik fi masyayikhihi wa barik fi muta'allimihi wa barik fi qawsifihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah.